case you missed it. Dua peneliti muda menemukan fakta-fakta unik terkait sejarah Indonesia. Di antaranya adalah peran mesin tik Jerman dalam proklamasi kemerdekaan. Berikut wawancara saya dengan Hendy Jo dan Patrick Matanasi. Pertama-tama saya sapa Hendy Jo. Adakah kisah sejarah yang bisa Anda share dalam siaran VOA ini? Oh iya, banyak. Dari tahun 2005 saya melakukan riset tentang cerita-cerita sejarah atau kisah-kisah sejarah. Itu banyak cerita yang bisa dieksplorasi. Salah satunya adalah kita jarang terangkat ya informasi bahwa peran orang-orang Jerman itu di Indonesia sebetulnya sangat signifikan gitu. Sangat signifikan dan ada keterkaitan antara kita itu dengan era Hitler pada saat itu. Cuma karena mungkin terlalu banyak hal yang harus dikembangkan oleh sejarah kita, jadi hal seperti itu terlupakan. Jadi kenapa sampai orang Jerman bisa datang ke Indonesia? Itu tentu saja terkait dengan Perang Dunia Kedua. Pada saat itu kan pihak sekutu bermusuhan dengan Jerman, Italia, Jepang. Nah, di Indonesia sebagian dari Asia, orang hanya tahu bahwa Jepang yang menguasai Asia, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa pada tahun 1942, tahun 1945, orang-orang Jerman, pemerintah Hitler itu mengirimkan 42 kapal selamnya ke wilayah Asia, terutama di wilayah Nusantara, untuk membantu Jepang menghadapi kapal-kapal selam sekutu yang saat itu banyak beredar di sekitar Laut Cina Selatan dan Samudra Indonesia dan di sekitar Pasifik juga gitu kan. Nah, ini 42 kapal selam ini memiliki pangkalan-pangkalan di kota-kota besar di Indonesia. Yang saya tahu pangkalan itu ada di Padang, Surabaya tentu saja, dan Tanjung Priok. Nah, cerita ini bergulir dari situ, kehadiran orang-orang Jerman itu. Cukup besar jumlahnya, bahkan sampai mencapai 5.000 orang tentara Jerman yang berkeliaran di Kepulauan Nusantara itu gitu. Dan ini menariknya adalah mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Dari ketika mereka bertugas dari kapal selam itu, mereka mengistirahatkan diri di sebuah tempat sejuk di Bogor yang bernama Kampung Cikopo. Sekarang ada di Puncak. Dan makam mereka masih bisa ditemukan di sana, Bung. Ada 10 makam Jerman yang ada di sana, dan sekarang dikelola secara resmi sejak tahun 80-an oleh Kedutaan Besar Jerman. Seperti itu, Bung. Wah, kisah menarik tuh. Lalu Anda bilang ada cerita unik terkait kemerdekaan kita, Hendy. Bisa share kisahnya di sini? Iya. Jadi ada sebuah kejadian yang unik gitu ya, dan tidak biasa. Ketika proklamasi kemerdekaan itu para pemuda dan para calon proklamator itu mereka memerlukan mesin tik untuk menyusun naskah proklamasi. Orang tidak banyak tahu bahwa mesin tik itu hasil pinjaman dari konsulat militer Jerman yang ada di Jakarta, yaitu Mayor Hermann Kandele. Nah, ini menarik gitu, karena saat itu mereka mau pakai mesin tik Jepang, tetapi mesin tik Jepang kan huruf kanji semua ya, jadi hiragana semua. Jadi mereka kemudian mencari mesin tik yang huruf Latin. Satu-satunya mesin tik yang ada huruf Latin itu adanya ya di konsulat militer Jerman yang sekarang posisinya ada di Pasar Senen, di Jalan Raya Pasar Senen, yang sekarang menjadi markas Armada Barat Angkatan Laut. Nah, adanya di situ. Akhirnya ditemani oleh seorang penerjemah dan perwira Jepang, para pemuda meminjam mesin tik ke konsulat Jerman itu. Dan sekarang duplikatnya itu ada di Museum Naskah Proklamasi Jakarta. Jadi itulah mungkin salah satu sumbangan orang-orang Jerman terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu, seperti itu, Bung. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang giliran Pak Patrick ya. Pak Patrick, kira-kira bisa share sebuah kisah sejarah yang mungkin tidak diketahui banyak masyarakat Indonesia, tetapi menarik untuk para pendengar VOA. Mungkin banyak yang mengira kan yang jadi tentara Hindia Belanda atau Kenil itu kan orang Ambon gitu. Katanya paling banyak orang Ambon, orang Manado gitu. Orang Ambon, orang Manado dianggap paling loyal, bla 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 gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling banyak jadi serdadu tentara Hindia Belanda itu adalah orang Jawa sebenarnya.
Bahkan kalau jumlah orang Ambon dengan orang Manado itu disatukan, tetap jumlah orang Jawa masih lebih banyak gitu. Itu berdasarkan yang saya risetin, Pak ya. Bisa dijelaskan lebih jauh, Pak Patrick? Dulu itu di Jatinegara ada sebuah sekolah militer, yang mana sekolah militer ini mengadakan kursus pendidikan calon perwira begitu. Nah, itu anehnya tidak ada satupun calon perwira Ambon. Yang ada adalah 2 calon perwira dari Minasa, yaitu Benyamin Thomas Walangitan, lalu Alek Herman Skawilarang. Dan selain 2 orang Manado ini ada juga orang-orang Jawa, jumlahnya lebih banyak. Salah satunya Urip Sumoarjo, Wardiman, Sugondo, lalu ada Sunjoyo, lalu ada paling enggak ada 13 orang Indonesia yang di sana, tidak satupun orang Ambon. Hanya ada 2 orang Minasa, dan 11 lainnya adalah orang-orang dari Jawa dengan gelar depan Raden pada umumnya. Pak Hendy, Penelitian apa yang Anda lakukan saat ini? Saya sebetulnya lebih kepada secara spesialis, saya ini sejarawan, lebih kepada sejarah militer yang terkait tahun-tahun 1942 hingga tahun 1965. Tetapi saya lebih banyak berkutat di era revolusi sebetulnya di tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, di mana pada saat itu Indonesia ada dalam masa peralihan dari masa penjajahan menuju masa menjadi negara sendiri. Nah, ini yang menarik menurut saya. Zaman peralihan ini banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat menarik dari perspektif historis gitu ya. Tetapi karena memang tradisi sejarah kita itu adalah tradisi sejarah elit, maka yang terjadi kita lebih banyak mengkonsumsi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan para elit gitu. Sejarah yang bertebaran hari ini kan sejarah yang lebih cenderung kepada orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan lain-lain ya. Tetapi sejarah kecil dari mereka yang terlibat dalam cerita sejarah itu sendiri itu terabaikan. Nah, ini saya merasa bahwa ini merupakan sebuah hal yang menarik untuk diangkat. Bukan berarti sejarah elit tidak penting, tetapi harus diimbangi juga dengan keikutsertaan orang-orang biasa dalam sejarah kita yang banyak yang luar biasa, seperti itu, Bung. Pak Patrick. Barangkali Anda ada juga sedikit penilaian bagaimana peran sejarah dalam tatanan Indonesia. Apakah itu sudah memadai? Apakah masih harus terus digalakkan untuk membuat masyarakat lebih sadar akan nuansa-nuansa yang ada gitu? Seharusnya pelajaran sejarah itu pelajaran yang mengajak siswa itu berpikir sih, Pak. Jadi sebaiknya sejarah itu adalah pelajaran yang konsep, bukan pelajaran yang menghafal materi gitu kan. Materi itu kan seharusnya kita gali, bukan kita hafal gitu. Dan Indonesia, ya menurut saya sih masih sangat mengecewakan. Bahkan ketika saya dulu jadi guru sejarah, saya nggak pernah merasa berhasil dan bahkan nggak begitu bahagia dengan apa yang saya capai dan kerjakan. Mungkin yang menyenangkan adalah bicara tentang sejarah di dalam kelas, tapi karena kurikulum yang sangat monoton dan sangat sangat suka sekali menjadikan materi sebagai hafalan. Nah, itu yang ya bagi saya kabar buruk gitu, Pak. Jadi menurut Hendy, bagaimana perkembangan sejarah di Indonesia? Apakah dia berkembang dan semakin banyak peminatnya atau tidak? Saya pikir cukup berkembang secara signifikan, Jimmy, karena seiring dengan perkembangan teknologi juga ya, internet, terus media sosial, komunikasi yang semakin intens dan cepat, itu menjadikan informasi-informasi yang tadinya ada di bawah tanah itu naik ke permukaan. Dan itu menjadikan orang-orang yang sudah merasa bosan dengan sejarah versi mainstream itu beralih gitu ke sejarah-sejarah yang mereka sebenarnya tidak pernah mendengarnya sama sekali dari versi yang detail gitu. Saya menyebutnya sejarah versi mainstream karena sejarah-sejarah versi mainstream itu biasanya terpaku kepada pelaku utamanya adalah elit gitu.
Sedangkan sejarah yang bawah tanah itu biasanya pelakunya itu selain elit juga elit yang tersisihkan tentu saja ya. Ada juga sebagian besar itu sejarah bawah tanah itu adalah sejarah yang melibatkan orang-orang biasa gitu. Jadi perspektif sejarah, pengertian peran orang-orang biasa, bahkan itu mungkin terkait juga dengan sejarah luar biasa. Jadi peran orang-orang biasa dalam sejarah luar biasa. Misalnya peran prajurit, gerilyawan yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu dalam sebuah pertempuran besar atau dalam sebuah kejadian besar atau beberapa manusia yang memang terlibat perannya penting tetapi dia cukup low profile itu tidak menampakkan diri ke permukaan gitu. Itu yang sekarang ini sedang menjadi in di kalangan pecinta sejarah di Indonesia. Sayangnya munculnya minat besar terhadap sejarah itu tidak diiringi oleh kemampuan untuk belajar metodologi. Orang betul-betul liar gitu dalam tanda kutip mengemukakan sejarah itu sendiri sesuai dengan keinginannya. Makanya yang terjadi adalah sejarah yang ada ini betul-betul harus yang sekarang mengemuka itu betul-betul harus di cross check sebetulnya, harus dikonfirmasi lagi terhadap data-data yang sudah ada dan data-data yang lebih melibatkan penelitian yang dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya muncul cerita sejarah yang unik atau lain daripada yang lain, itu kadang langsung dipercaya gitu, langsung dipercaya dan di-share kemana-mana. Padahal itu belum tentu kejadiannya seperti itu. Bahkan itu juga tidak melibatkan referensi yang mencukupi atau bahkan tidak sama sekali tidak memakai referensi. Ini yang jeleknya gitu. Jadi sejarawan Google itu bermunculan di Indonesia itu dan mereka memiliki pengikut sendiri-sendiri gitu. Mereka itu sangat mempercayai orang itu. Nah ini yang menurut saya harus agak dibenahi sedikit, diberikan pengetahuan bahwa yang namanya sejarah itu adalah bagian dari sebuah disiplin ilmu yang memiliki metodologi tersendiri yang harus kuat dan dalam masalah alasan dan data dan itulah yang namanya tanggung jawab intelektual tentu saja bagi kita. Baiklah Pak Hendy Jo dan Pak Patrick Matanasi, terima kasih banyak atas kesempatan bincang-bincang ini.